Oke, jadi kali ini saya akan melakukan percobaan SAS. Singkatnya, percobaan SAS bertujuan untuk mengetahui peran cahaya dalam proses fotosintesis, di mana hasil fotosintesis menghasilkan glukosa yang akan disimpan dalam bentuk amino, yang kemudian akan dibuktikan dengan larutan logor atau iodin, di mana larutan ini akan berfungsi untuk menguji adanya atau tidak adanya kandungan amilo. Oke, jadi langsung saja. Jadi, yang pertama kali saya lakukan di sini adalah membungkus daun menggunakan aluminium foil dan mendiamkannya selama beberapa hari. Daun di sini yang seharusnya kalian gunakan adalah daun yang memiliki ketebalan yang tipis. Dan sayangnya, saya tidak punya. Jadi, tujuan percobaan saya di sini adalah untuk membuktikan apakah bisa melakukan percobaan SAS dengan daun tebal dengan cara yang biasa. Kemudian yang saya butuhkan di sini adalah etanol 70% dan betadine. Etanol dan betadine dapat dibeli di apotek sekitar, dan untuk daun, saya hanya perlu mengambilnya kembali. Dan kemudian aluminium foil dilepaskan. Sayangnya di sini saya melakukan kesalahan, dan saya kira itu tidak akan memengaruhi jalannya eksperimen. Dan saya akan membiarkannya tetap seperti. Lalu, daun dilap menggunakan tisu yang sudah dibasahi dengan alkohol, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong kresek. Dan saya hanya perlu menunggunya selama sekitar 15 menit. Setelah sekitar 15 menit, kantong dibuka dan daun langsung direbus dengan api sedang selama sekitar 15 menit lagi. Selagi merebus daun, wadah disiapkan dan diisi dengan etanol 70%. Setelah sekitar 15 menit, daun diangkat dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan etanol. Karena saya sedang berhemat di sini, air sisa rebusan tadi tidak dibuang, dan hanya harus menunggu beberapa menit agar air tadi tidak terlalu panas dan memasukkan wadah ke dalamnya. Setelah 15 menit, daun diangkat dan diletakkan di wadah. Kemudian hal yang terakhir yang perlu dilakukan adalah meneteskannya dengan betadine. Dan tidak ada yang berubah. Dan dari sini bisa dibuktikan kalau daun yang tebal tidak bisa digunakan untuk percobaan SAS. Memang ada perbedaan warna di daun ini, tapi saya tidak yakin kalau itu karena kita kehadiran amino. Untuk memuaskan rasa penasaran saya mengulangi proses eksperimen dengan daun yang sama, dan hasilnya tetaplah sama. Dan karena saya masih penasaran, saya menambah waktu eksperimen ini dengan menyiapkan satu daun lagi. Daun yang agak lebih tipis dari daun sebelumnya, dan tentu saja dengan jenis yang berbeda. Dan menunggu lagi beberapa hari. Dan hasilnya tidak jauh berbeda dari eksperimen pertama. Oke, jadi kesimpulan akhirnya ialah daun yang memiliki ketebalan yang cukup tebal tidak dapat digunakan untuk melakukan eksperimen SAS dengan cara biasa, dan mungkin saja bisa dilakukan dengan cara khusus. Jadi, di sini saya memperlihatkan daun eksperimen pertama dengan daun eksperimen kedua. Entah kenapa daun di eksperimen pertama mengkerut setelah beberapa hari. Menurut saya, itu terjadi karena banyak klorofil yang larut ke dalam etanol dan terserap ke dalam daun. Dan karena etanol mudah menguap, daun kemudian mengkerut dan menjadi kering.